Talim kita hari ini masih perkara terapi atau pengobatan jiwa perspektif Al-Quran, masuk bab 3 ya. Di sini ada amalan ya. Ilajul maradil aqli min manjuril Qur'ani, terapi penyakit jiwa perspektif Al-Quran. Mudah-mudahan baik pentaklim maupun yang ditaklimi Allah meridhoi dalam kaji ini dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita taklim, kita kuatkan lagi keislaman kita dengan syahadat. Kita mohonkan kepada Allah melalui wasilah sholawat. Berfakir kita bahwa kita ini berdosa, banyak istighfar. Kemudian kita talqin zikir. Mudah-mudahan awalan ini menjadi kemudahan kita untuk bisa mengamalkan perkara terapi secara Quran. Karena terapi Quran ini susah banget ya. Sebab yang kita hadapi ini wahyu ya. Tidak sembarangan kita ngamalin wahyu, terutama dalam ruhani kita harus betul-betul tahara, suci. Maka manfaat faedahnya ada korelasi terhadap kehidupan kita. Jadi jangan disepelekan Quran ya. Karena amalan tertinggi pedoman hidup itu ya. Langsung saja kita ke talqin zikir, sama-sama kita kuatkan syahadat lagi. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sholawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa makrifat. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka ma'arifataka. Zikir jahar qadar. La ilaha illallah. Ulang tahara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hunjamkan Allah dengan Allah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah asyolihi wa ila hadrati Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah walidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka la kulli syai'in qadir. Pasang niat takdi hajatina. Wa khususan abaruyah Nur Muhammad khususan ilaruhi Muhammad Nabiyunaka wabil khusus hadiri al-madi kalimatil radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika Pawadika masatotu, audubika mencari masanatu, abulaka binimatika alaya, wabudan bi fakirli, fa innahu la yakfir junuba ilanta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kabihal muhimat, Allahumma ya dafial baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujibah da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan idal maut. Allahumma hawin alaina bisarakatil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'bud wa salatu wa salamu li ayasiril hayatil wujud wa ashabil ajamil kulli mawjud. Salatan tutafil qulubi binal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an
Fatubahihum ayat wa tudallana biha nurul jannat wa nurun nari wa nurun najari ila wajhikal karim subhanaka ilma lana ilama alam tanainaka antal alimul hakim rabbi syrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan melapangkan semuanya baik pentaklim maupun yang ditaklimi. Dadanya mudahkanlah untukannya urusannya dalam menjalani kehidupan ini, uraikan pula simpul pengikat bagi taklim dalam taklim ini, dan Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Fajali wajiru min ahli robbana ablina min ladunka aroma wa ilana min ablina rosada lalu bika qulubana badail haitana wa ablana min ladunka aroma innaka antal wahhab ikroman wa tadiman. Para iwan hadirin wabil khusus iwan yang ada ya maaf rahimakumullah, baik yang langsung secara talaki maupun tidak langsung datang kepada pengajian ini, insya Allah semuanya dirahmati Allah. Begitu pula tidak lupa kepada ulama anal kuroma wa masyayikh anal aija wa bim qadimah murubi hadal mada asyatid al fatah, tentunya guru kita Sohibil Qadilah, semuanya dirahmati Allah. Wa ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita dalam menjalani semua kehidupan. Banyak syukur. Bangun pagi, dapat napas, alhamdulillah. Insya Allah akan dilapangkan kehidupan kita. Puji syukur kita hari ini kita bisa diperjalankan, bisa mengikuti thalibul ilmi. Alhamdulillah. Juga puji syukur dengan qadrat iradatnya, rahmatnya kita masih diberi waktu ya, untuk bisa menjalankan kehidupan dengan amalan-amalan yang diperintahkan, tidak lupa menjauhi larangannya. Ya. Al-Fakir hari ini yang bodoh ini dalam tajuk risalah malam ini kita bahas yang agak lebih masih perkara ruhani, membereskan karakter karena terkait dengan kajian ya, terapi penyakit jiwa perspektif Al-Quran. Mudah-mudahan di bab 3 ini amalannya bisa kita amalkan ya. Secara alamiah ya. Manusia merindukan kehidupan yang tenang kan? Betul, semuanya juga ingin tenang ya. Juga sehat. Kaya tidak dikasih tenang percuma. Betul kan? Sehat tidak tenang bermasalah juga kan? Ya. Baik itu dalam sisi jasmani maupun juga rohani. Jadi kesehatan tidak hanya menyangkut badan ya, pahami, karena hakikat diri manusia itu Allah melihat hatinya dan jiwanya kan. Juga harus sehat spiritual kita. Ya, orang menganggap jiwanya, kalau badannya sudah sehat, jiwanya juga sehat. Enggak begitu, bro. Ya. Manusia kita landasi dulu dah pemahaman untuk memahami gimana sih konsep kurangnya masalah. Masalah itu harus ada karena kita di sini ujian kan hidup itu. Nggak mungkin menghilangkan masalah. Setuju? Maka ikhlaskan masalah itu menjadi ilmu. Yang paling penting kan dalam kita memohon ketenangan adalah dikuatkan dengan cobaan. Betul kan? Maaf, mau buang air kecil aja dikasih masalah dulu. Betul kan? Nggak enak di perut, nggak enak di masalah yang lain. Kita cepat membuang. Semuanya ada masalah dulu, ya, baru dikasih solusi. Karena itu tiap penyelesaian solusi pasti ada masalahnya dulu. Setuju? Ya, bukan itu aja. Ya. Disinilah penguatan kita dalam masalah kita utamakan. Banyak orang sulit menyelesaikan masalah, baik itu masalah kejiwaan, masalah rezeki, masalah apapun juga, karena kita tidak siap menerima masalah tadi ya. Sekali lagi sebelum kita mendalami perkara ini, Andung coba terapkan metode secara Qur'ani ya. Kita landasi dulu pemahamannya dengan satu makhluk yang kita sering lupa. Satu makhluk yang ada di diri kita. Jin qarin. Satu manusia pasti kan ada jinnya, ada malaikatnya. Penyebab masalah kejiwaan kita jelek, jangan lupa. Pengaruh kita sering mendengar bisikan jin qarin yang disebut bisikan jelek. Setuju? Itu Quran. Ya. Itu Quran. Jangan mudah dulu menyalahi orang.
Nah, jin korin itu kembaran kita. Dan Allah begitu menerapkannya kehidupan. Tiap manusia lahir didampingi satu kembarannya yang disebut makhluk sejenis jin untuk menguji kehidupan antum. Enggak yakin itu antum enggak beriman loh. Nah, kita sering lupa dengan perkara itu. Ya, dianggap ini kajian ya. Dan Allah menyeimbangkannya. Ada 2 malaikat lagi. Ya. Pencatat kebaikan dan pencatat keburukan. Makanya hati-hati. Ya. Kalau kita menguatkan hati kita dengan kehendak latifah hati kita yang baik, maka pencatat kebaikan nyata. Tapi kalau kita mendengar bisikan yang jelek, maka malaikat yang buruk mencatatnya, tidak akan lepas dari itu. Itulah keseimbangan kita, memahami konsep kehidupan secara sisi kejiwaan dalam konsep Quran. Sama seperti manusia, bangsa jin juga mempunyai tempat tinggal. Namanya makhluk kan punya tempat tinggal, Pak. Nah, hebatnya jin korin ini ditempatkan salah satunya di samping di laut, di samping gunung, di samping tempat yang kotor, di samping masjid juga ada jinnya, juga pada diri manusia. Itu Quran. Karena dia tidak ada tempat lagi setelah diusir dari alam langit. Kenapa jin diusir? Karena dia nyolong. Yang disebut takdir. Kan ngintip takdir terus tuh. Maka diusir, digantilah kita sebagai manusia. Makanya haram hukumnya manusia kalau meramal tanpa landasan Quran. Setuju? Nah, kita pahami itu supaya jangan rusak kejiwaan kita. Jin juga mempunyai tempat tinggal, tadi sudah dibahas. Banyak tempatnya. Pada tempat itulah mereka beranak pinak. Beranak pinak. Berarti juga jin di tubuh kita beranak pinak. Karena tubuh kita adalah mikrokosmos. Tempat makhluk lain berdiam. Sama dengan dunia. Kalau nggak ada mikroba di tubuh kita nggak bisa hidup, ya. Nah. Tempat itulah mereka berkembang biak. Akan tetapi tempat tinggal jin berbeda dengan tempat tinggal manusia karena tempatnya tak bisa dilihat oleh mata. Itu kesulitannya. Nggak mampu, bukan tidak ada. Kata Allah. Jangan yang terlihat oleh mata itu dianggap kalau tidak ada itu tidak ada. Sebetulnya yang tidak terlihat itu sebenarnya ada. Setuju? Setuju nggak nih? Antum kalau ziarah ke kuburan yang di sunnah Rasul pintanya apa? Assalamualaikum ya ahlul kubur. Membuktikan ada makhluk gak? Ada ya? Itu sunnah. Jadi tempat tinggal jin berbeda dengan tempat tinggal manusia karena sulit kita memahaminya karena tidak terlihat oleh mata lahir kita. Dalam banyak ilmu literatur Islam dijelaskan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, bangsa jin pernah menempati langit. Dari sana mereka dapat mengumpulkan informasi yang ada di atas langit. Awalnya begitu. Akan tetapi sejak Nabi Muhammad diangkat Nabi, kemudian dijadikan Rasul, bangsa jin tidak lagi bisa menempati asal tempatnya yang ada di langit. Bukan hanya itu saja, bangsa jin tak lagi bisa mencari informasi dari langit. Jadi kalau ada orang menanya kepada jin masa depan, hukumnya syirik. Sekali lagi syirik. Betul ya? Bahaya. Karena jin udah gak bisa lagi ngelihat. Karena sudah diturunkan sama dengan kita. Ya. Kata siapa itu tadi? Bukan kata yang duduk, bukan kata ulama, kata Allah. Al-Jin surat 71
ayat 8 dan 9. Itu kata Allah. Kalau nggak yakin atau nggak beriman, dibaca. Itu dia dasarnya. Wa ana awalnya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' wa man yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuban wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-berita tanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Setuju? Setuju? Itu Quran loh. Ya, berarti jin dulu pernah di langit. Ya. Kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk bisa mendengarkan berita-berita, terutama takdir. Ya. Nah, betul kan? Berita-berita dari langit. Ya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ya, betul kan? Terhijab kita dalam perkara takdir, terutama takdir yang mu'alaq, yang sudah ditetapkan. Takdir ada dua. Ada takdir yang bisa dirubah dengan doa kan? Hadis menunjukkan ada takdir yang nggak bisa dirubah. Di sini kita pahami, udah kita bahas. Ya. Karena nggak ada lagi tempat, ya. Dan kemudian tidak bisa lagi mengumpulkan kabar dari langit, maka diizinkan oleh Allah untuk bertempat di bumi ini, ya, diizinkan. Ya. Karena itu Rasulullah bersabda, banyak tempat yang kerap kali disukai oleh jin. Dihitung ya, hitung berdasarkan hadis dan Quran tempat jinnya. Jangan dianggap gak ada. Mata gak ngelihat. Satu, laut. Dua, pegunungan. Ya. Ketiga,
atap rumah yang tinggi. Atap rumah yang tinggi. Siapa yang hobinya naik manjat ke atas? Harus ada doanya. Ya. Ketiga, tempat yang kotor, sampah, tempat sampah. Banyak tempat sampah kan? Ya. Keempat, kamar mandi. Ada kamar mandi tiap rumah kan? Ya. Kelima, pasar. Oh, pasar ramai, nggak ada jin, bohong itu. Ada itu jinnya. Pasar termasuk tempat pasar bersih, mall. Ya, ada itu. Ya. Selanjutnya tempat-tempat maksiat. Udah nggak perlu dijabarin ya. Selanjutnya kuburan, makam. Itu tempat yang disukai. Selanjutnya ke-11 nih, rumah yang kosong dan rusak. Ya, hati-hati sama 3 hari itu. Kalau rumah kosong, segera antum berdoa bersihkan. Ada caranya secara sunnah. Enggak main masuk aja rumah gue udah kosong 3 hari. Hati-hati bro. Nah ini bener ini ajarannya nih. Bukan klinik. Ya. Kita berdampingan dengan makhluk itu makin lama makin banyak. Dia umurnya panjang. Betul nggak? Lah, umurnya panjang bertumbuk-tumbuk kan? Antum doain ya supaya antum indigo bisa ngelihat makhluk tuh. Bingung antum. Ya, makanya jangan mau deh. Mata kita dibuka dengan perkara itu deh. Repot antum bisa gila antum. Kebingungan antum. Selanjutnya, bangsa jin bisa menepati tempat-tempat yang sepi, enggak di rumah aja. Ya. Khususnya dari manusia. Ya. Pada diri manusia itulah yang terakhir. Salah satu yang disukai jin. Karena diizinkan Allah. Ya. Nah, yang khusus yang terakhir ini yang bertempat pada manusia diterangkan dalam Quran. Namanya jin Qorin. Tempat lain tidak diterangkan sekarang. Tambah pinter kan? Kalau udah tahu namanya gampang ngusirnya kan? Oh, teman gue, tahu nama gue. Betul kan? Coba tahu di pasar nama jinnya apa? Iya. Pada tempat sepi apa? Pada gunung apa? Enggak ngaji di Mbah Google bro. Nanti kasih nama aneh-aneh ya. Di satu tempat namanya ada 10. Bingung antum. Kata Quran apa namanya? Pada diri manusia jelas. Siapa namanya? Qorin. Ada Qurannya enggak? Ada. Bahasa mudanya jin Qorin itu kata ulama namanya jin pendamping. Kembaran antum. Kalau ngelihat rupanya ya sama. Namanya kembaran, kalau antum bisa ngelihat sama. Kalau seperti Iwan ya seperti Iwan gitu. Pesnya begitu gitu. Sama. Ya. Nah pertanyaannya, kalau antum udah meninggal, jin Qorin kemana? Panjang umurnya? Kemana? Nangis dia, nggak ada tempat. Cari anasirnya, tempat uraiannya, wadahnya, kuburan. Itu perintah salamnya itu makhluk Tuhan juga. Dia menjadi orang yang bertempat tinggal di kuburan. Makanya assalamualaikum ya ahlul kubur. Tujuannya bukan ke manusia yang meninggal, kepada yang pernah tinggal di tempat diri manusia almarhum. Duduk gak nih? Harus jelas gitu. Ya nggak mungkin lah diperintahkan begitu kalau nggak ada Qorin di situ kan? Iya kan? Nah Qorinnya itu sering juga jahil.
Kalau nyari tempat pasti yang senasab. Betul kan? Yang senasab itu kalau menurut Islam adalah ke bapak. Yang senasab bapak itulah dia sering pindah-pindah. Maka split kejiwaan orang itu kalau ditempel itu. Udah kuat lagi. Kalau runut juriat kita di atas baik, ya, nggak masalah mungkin. Tapi kalau nggak baik, dia nggak suka judi jadi suka judi. Dibisikin judi cobalah, katanya. Udah di tubuh ada natural sendiri, ditambah lagi jin nasab. Logika kita kan menerima itu, walaupun nggak diterangin. Nah nanti dia balik lagi. Kalau kita berbuat baik, ngambek dia. Jin nempel tuh. Orang lama sih nyebutnya gimana gitu. Pangiriangnya. Ya, aduh ampe mah hari kini. Pas nyoba gue soleh kabur balik. Kama kaburnya. Katampe aslinya. Makam kuburan. Jin natural nggak begitu. Jin yang tinggal di gunung, jin yang tinggal di tempat kotor, nggak begitu. Dia di tempat situ tinggalnya, bukan pada manusia. Yang pada manusia namanya qorin. Agak vulgar dong aja, nggak ada dasar ilmunya. Jadi dari itu Nabi memerintahkan kita memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca doa ketika akan mendekati tempat-tempat tersebut. Semua kena. Baik yang natural maupun kepada qorin. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Hadisnya sahih. Lanjutkan dalam hati ucapkan ini, baik ke kuburan maupun ke tempat-tempat yang kira-kira memenuhi syarat 13 tadi. Pasar, tempat maksiat, tempat sampah. Setuju? Amalin ini. Hadis ini sahih. Allahumma ini a'udzubika min al-kubutsi wa al-kabaits. Jangan anak kecil yang ngamalinnya waktu masuk WC aja, bro. Kan ini apa lah anak kecil kalau masuk kamar mandi. Enggak begitu. Kuburan pakai juga. Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu dari gangguan jin, baik pria maupun jin wanita. Setuju? Setuju nggak nih? Ada diamalin? Nyelonong aja masuk pasar, nyelonong aja masuk kuburan. Salam ada, tapi nggak minta perlindungan dari pengaruhnya. Jin punya sifat jahil. Udah, satu amalan dapat. Ulang. Kalau kuburan, assalamualaikum ya ahlul kubur. Sudah itu, Allahumma ini a'udzubika min al-kubutsi wa al-kabaits. Kalau ke kamar mandi, jangan pakai assalamualaikum, bro. Udah langsung, Allahumma ini a'udzubika min al-kubutsi wa al-kabaits. Setuju? Itu gunanya kita taklim. Ke makam begini, ya. Ke masjid gimana? Tutup dengan itu. Doa masuk masjid ada? Ada. Nggak perlu ngajarin. Doa masuk pasar ada? Tutup dengan Allahumma ini a'udzubika min al-kubutsi wa al-kabaits. Jadi doa ini, hadis ini menyangkut tempat-tempat yang ditujukan oleh Nabi, ada 13 tadi. Wah, tambah panjang nih amalan ya, gitulah. Ya, jangan minta doa aja tapi nggak mau minta perlindungan. Yang ini minta perlindungan. Nah, sering lupa ini. Layaknya manusia dan hewan, makhluk Allah juga, bangsa jin, makhluk Allah juga makan. Manusia makan, betul? Hewan makan. Qorin juga makan. Apa makan qorin? Dia kembaranku. Berarti ya sama. Kalau antum suka bir dia. Simat ya. Ya, betul. Makan dia. Kalau yang natural ada ketetapan jin yang sukanya tulang.
Ada di Quran itu. Itu yang natural, tapi pada manusia kembaran, bro. Oh, ya. Ada yang sukanya kopi mik. Ya sama kopi mik juga, Pak. Udah kayak gitu juga deh. Udahlah, itu namanya juga kembaran ya. Nah. Makanya kalau makan, ada makan nggak lupa rasa, nggak doa, lah bisa. Nikmat kayak gitu. Ala piti habi raso ndak ada. Nah dibalikan raso. Nggak berkah kalau antum tidak berlindung. Ya. Bangsa jin juga makan. Dan ingat, bangsa jin juga bisa mati. Walaupun umurnya dipanjangkan oleh Allah. Ya. Kalau orang sudah lama almarhum, ya, itu nggak ada pengaruhnya korin orang itu. Jangan-jangan yang tempat di orang itu juga udah almarhum. Betul? Terkait kajian terapi kejiwaan secara Quran yang paling sering mengganggu kejiwaan manusia, usulnya dijelaskan dulu. Umumnya karena kita kurang memahami jin pendamping kita yang ada pada diri manusia yang disebut korin. Apakah antum menasihati orang nggak sembuh-sembuh? Karena kita kadang-kala gak memahami korin. Jangan salahin dulu. Jangan-jangan penterapisnya yang salah. Nggak tahu usul penyebabnya. Sekali lagi, memburu korin. Sering-sering ziarah nasab kubur bapaknya. Dan itu ilmu. Nah, ini satu poin. Bukan nasab ibunya. Gen nasab gen itu dari bapak, itu kata Nabi. Di Minang pas awak ke bulan puasa nasab mande senan di guru. Nasab apa masa bodoh. Apa aja dinyo tuh. Padahal itu ada gennya di badannya. Ngambok nainyo. Onde sampai denda ada kirim hadiah. Sampai amak se. Mangambok nak. Anda ada cegaan, parangnya nak jadaku parangnya seorang salah. Gue jadi berang-berang. Ilmu ini ilmu. Ya, adabnya bapakmu baru ibumu dalam jarah. Nggak ketemu dong, makam apa awak. Pak, ala pusian cukup di rumah. Kirim Fatihah bapakmu dulu. Baru ibumu. Itu udah adab. Ilmu tanpa adab maka ilmu itu bisa kacau. Semua ada aturannya, ya. Setuju? Alhamdulillah. Udah paham ya? Udah paham? Nah. Kalau bapaknya masih ada, boleh kirim Al-Fatihah. Kalau bapaknya bisa ditemuin secara zahir, temuin. Kok melawan juga apa? Kok A itu menyebut A itu prioritasnya bapak dulu. Ke bapak aja nggak boleh nyebut A. Ada di Quran kemarin dibahas kan? Bapakmu dan ibumu. Yang diperintahkan bapakmu dulu. Sama bapaknya nggak boleh A. Nggak bergantung. Oh bapak saya cingkahan dong. Lah, bukan begitu berbakti itu. Jangan sakiti dulu. Kalau sulit dia memang untuk mempelai bapak, tanya ahlinya, serahkan kepada ahlinya. Betul kan? Jangan kita, itu kena diadab. Kita sering lupa dengan masalah ini. Itu sulit kita memberi nasihat, menterapi orang secara sisi kejiwaan. Baik anak kita, jangan-jangan kita juga kadang-kadang nggak hormat dengan nasab kita.
Sampai-sampai dia nakutin, jangan kaji nasab, jangan gue ranji, bego capek mati katanya. Aneh, kok ditakut-takutin ya? Gak makrifat antum. Jadi sekali lagi pahami masalah ini. Itu konsep Quran. Jin korin. Nggak enak juga ngaji jin korin ya Pak. Jin korin. Ini kan udah belum bahas, tapi ini terkait dengan terapi kejiwaan. Kalau kemarin esensi pembahasannya beda, ya. Merupakan salah satu jenis makhluk yang diciptakan Allah, yang telah ada di dunia sebagai pendamping alami dari manusia yang dilahirkan. Harus ada hikmah di balik itu. Karenanya setiap orang dari keturunan anak Adam akan ditugaskan oleh pendampingnya atau kembarannya dari bangsa jin. Nggak percaya antum nggak beriman. Jadi kalau ditanya berapa orang jin sini, cie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah itu asal pulang ngaji. Makanya anu sering nyebut. Ya, nasibin, jamak dari jin yang banyak orang yang datang ke pengajian. Dia ngambek gitu. Nah, nanti supaya ada kawan dia bisikin, lalu selah, main game selah. Bisa masuk masjid. Kenapa? Yang bawa antum. Ya, kan kita tempatnya. Yang bawa siapa? Kita. Bisa masuk masjid. Pertanyaannya, bisa masuk Mekah? Bisa. Yang ngaji banyak, betul kan Pak? Kita yang bawa. Jadi kalau menyebut di masjid nggak ada jin, nggak berilmuan tuh. Siapa jinnya? Korin. Betul kan? Apa sebab? Karena kata Allah, tiap keturunan anak Adam, kata Nabi juga, ditugaskan pendampingnya dari makhluk jin. Dasar dalilnya mana dong? Oke, matan sahnya. Hadis sahih dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rokumu 2814, bernomor 2814. Rawahu Muslimun. Maminkum min ahadan illa waqad waqula bihi qawrinuhu minal jinni. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iya illa anallah annani alaihi fa aslama fala yamuruni illa bi khairin. Jelas hadisnya. Artinya setiap kalian pasti didampingi pendamping. Pendamping itulah korin. Korinu. Para sahabat bertanya, wa iya kaya Rasulullah, kata sahabat. Rasulullah menjawab, begitu juga dengan diriku. Nabi juga didampingi jin, sama dengan kita. Termasuk juga diriku. Melainkan Allah yang jin korin pada diriku membantu kepada diriku untuk bisa mengatasi sehingga dia mengikuti aturan Islam dan tidak memerintahkan kepadaku si korin itu untuk perkara bisikan kejelekan. Tidak. Hadis riwayat Muslim bernomor 2814.
annani alaihi wa aslamaka fala yamurni ila bi khairin. Betul? Nah, sekarang gimana di manusia? Bisa ngislamin? Nabi yang bisa ngislamin bro, manusia nggak bisa. Setinggi-tinggi ilmu nggak bisa. Jago itu Korin. Jadi mesti gimana? Tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. An-Nawawi dalam menjelaskan Sahih Muslim ini mengatakannya begini, Imam An-Nawawi, maka dia Korin dari kalangan jin tersebut masuk Islam, sehingga dia menjadi muslim yang mukmin. Itu pendapatnya kuat, kata Imam Nawawi. Tapi siapa yang mengislamkannya? Manusia biasa? Enggak bro. Nah, Nabi. Disitulah anak keturunannya yang menjadi bernama Nasibin. Siapa namanya? Nasibin. Ada hadisnya. Al-Qadi juga ulama sufi, ulama juga ahli tafsir mengatakan begini. Ketahuilah para ulama sepakat ijma, Nabi dilindungi dari setan baik di tubuhnya, pikirannya, juga lisannya. Karenanya dalam hadis yang disebutkan di atas tadi sahih diisyaratkan agar berhati-hati sebagai umatku terhadap fitnah qarin, khususnya di kodrat zaman sekarang. Karena fitnah qarin masuknya melalui pikiran. Jadi kalau antum la ilaha illallah, salah satunya bisikan qarin. Jagonya masuk ke pikiran. Duduk. Itu manfaat zikir talqin tadi. Jangan salah praktek. Diri antum yang mempraktekin kalau dipegang kepala panganannya supaya jadi talqin ada macam kalau dipegang kepala. Mendong heran pula ada orang berani pula memaci kepala orang. Terpaksa di panganan tidak selesai talqin saja Allah kepalanya jandadonyo. Sebenarnya talqin itu di dada. Tapi kalau di kepala berarti panganan tidak selesai karajo. Nah, ini bukan ngejelekin ya. Begitu ilmu, mungkin ulamanya itu udah ahli. Karena kepekaan yang disebut ilmu firasatnya udah tinggi. Maka arahan talqinnya kan udah tahu dia. Jadi jelas Nabi menjelaskan, tolong dalam kehidupan sekarang berhati-hatilah pada fitnah qarin. Nah, pertanyaan fitnah qarin itu berada di mana? Diri kamu sendiri. Itu dulu. Fitnah pada diri sendiri dulu yang kamu mesti perhatikan, bukan melihat dari fitnah orang. Itu dulu. Makanya salahi diri kamu sendiri. Ada di Quran kan? Sebetulnya bukan orang luar yang buat salah, karena kamu terbisiki oleh fitnah yang ada pada diri antum sendiri. Itulah fitnah yang sering kita dengarkan, karena dia teman antum yang menyertai dari lahir. Logika kita terima kan? Ya. Bisikan godaan tadi, maka kita diberitahu oleh Nabi, tentunya dari Allah, dia bersama kita. Itu sebabnya ada amalan. Sebelum melakukan apa-apa, berlindunglah diri kita dari hal-hal yang sering membisikkan tadi. Amalannya sudah. Kemampuan untuk berlindung dari jin qarin adalah sebagai berikut. Allah memberikan kemampuan kepada jin yang disebut qarin tadi, apa yang tidak diberikan pada manusia. Allah memberikan kepada jin qarin tadi. Telah sampai kepada kita
tentang sebagian kemampuan mereka, diantaranya adalah kecepatan bergerak dalam menyampaikan. Cepat bener nyampeinnya. Dan sering berpindah-pindah panganawa pola berpikir kita. Dari ini pindah sini, dari sini pindah sini. Itu. Gitu, itu kelemahannya. Kelemahan kita. Berarti kalau ada orang seperti itu, mencret pindah sana pindah itu, aduh enak kerasukan, korin, itu ya. Dan itu nggak bohong. Itulah salah satu efek proses menterapi manusia secara sisi kejiwaan, pikirannya dulu. Banyak versi dalam tasawuf, zikirkan dengan abala. Ya. Dalam doa, amalkan perintah tuntunan Nabi, hadis dan perintah tuntunan Nabi, Quran. Ya. Dari ajaran agama Islam, manusia yang lahir ke dunia didampingi dua malaikat pencatat amalan baik dan buruk. Kemudian dititipkan energi dan menjadi baik untuk bisa hidup ruh. Yang ketiga jin korin. Yang keempat malaikat baik, malaikat pencatat buruk, ruh korin natural, harus ada itu. Sejatinya manusia itu dia sejatinya. Jangan lupa pencatat baik, pencatat buruk, ruh, kemudian korin. Sejati manusia memiliki itu. Yang nggak ada itu bingung dong. Ya, di dalam tubuhnya makhluk itu sering disebut makhluk halus katanya. Anung tidak akan membahas perkara ruh, sangat terbatas pengetahuan kita perkara ruh. Kita ciutkan dulu perkara yang sering merusak dalam kehidupan, terutama pada kejiwaan, jin korin tadi. Jin korin memiliki sifat dan karakter yang mana bisa dibilang sesuai dengan kepribadian dari manusia yang diikutinya. Korin dari bahasa Arab yang maknanya sebagai teman. Korin itu karib sama teman. Bisa disebut kawan atau kembaran. Dan setiap manusia memiliki jin tersebut sebagai teman dan sahabatnya. Jadi jin korin ini umumnya menjadi sosok jin yang menyerupai bentuk wajah antum. Ya, ingat kalau antum pakai ilmu pinundung, tidur pun wajah antum nampak. Ya, dilarang termasuk menggunakan ilmu jelek. Sampai kan? Jangan pancing korim antum tuh pergi ke sana. Antum lemah. Anasir tubuhnya hilang satu, Pak. Kalau pergi ke sana, hilang. Nggak bisa barang sesuatu anasir yang mesti sejatinya hidup normal. Kalau hilang satu, masuk yang lain. Kalau yang masuk baik nggak apa-apa, Pak. Kalau yang masuknya nggak baik gimana? Paham maksudnya? Gelas tuangin airnya kosong. Enggak kosong bro, ngisi juga. Kalau dia kosongnya benar, naik ke atas. Mirajul muminin. Balon gas bisa naik, Pak. Makanya kalau sholat jangan diisi macem-macem, berat. Nabi isbat mirajul muminin. Sulit nggak? Nol. Nggak mudah bro. Kalau program itu udah penuh, ulang zikir tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ulang. Install lagi bahasa sekarang. Zaman sekarang hal itu dianggap bid'ah. Tantang yang menyebut bid'ah. Ada sandaran dalilnya. Bukan ego-egoan ini. Kalau tanggung membereskan umat,
Jangan hilangkan hal perkara itu. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Manusia akan mempunyai kekuatan dari jin korin apabila dia berada pada situasi mendesak. Jin korin ini masuk, walaupun gak diminta hati. Waktu tempatnya terancam dengan kematian. Siapa yang gerak? Refleks nangkis, refleks itu, refleks menyelamatkan diri adalah salah satunya hikmah adanya korin. Kalau fisik tempatnya terancam, tuh, bukan tidak ada sisi baiknya. Ya, kita sering tidak menyadari. Refleks ini tahu-tahu mesti ke kanan. Korin juga takut kalau tempatnya hilang. Itu duduk ya, iya kan? Dia akan bekerja pas di situ. Kita kan aneh, kerjanya gimana? Pas mobil kita hilang, ya, badan kita hilang, nggak tahu kita ilmunya. Korin yang masuk tuh. Ya. Begitu sayangnya Allah menyelamatkan kita. Pas dia terancam nyawanya, maka korin kerja. Ada yang menang, kalau kalah ya innalillahi ya Pak ya. Ya. Karenanya korin memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka banyak juga orang yang ingin berkomunikasi dengan korin. Jika antum ingin berkomunikasi dengan korin, ada beberapa hal yang harus dilakukan secara benar. Ajarannya tidak boleh melenceng dari tuntunan yang sebenarnya. Jin korin bisa digunakan untuk mendeteksi energi baik maupun energi buruk. Juga energi positif bertarung secara energi negatif hingga bisa melakukan hal-hal yang sifatnya menganiaya orang lain. Orang menyebutnya santet. Itu kerjanya itu, jin korin. Berarti jelek aja kerjanya. Ya, pasti menggunakan itu. Santet pasti menggunakan jin korin. Bukan jin luar, bukan jin dari gunung, bukan jin dari sana, dari laut, bukan. Jin yang ada di manusia tinggalnya. Apakah masih ada sekarang? Mungkin rame. Pertama, yang harus dilatih untuk bisa komunikasi secara benar, kemampuan kecerdasan spiritual dengan ilmu membersihkan secara kejiwaan. Pembersihan spiritual bertujuan untuk membersihkan jiwa dan batin kita. Dengan berkomunikasi makhluk korin, diantaranya caranya cukup dengan berdoa sebelum tidur. Itu salah satu tuntunan sunnah. Ya. Kemudian pejamkan mata, berikan afirmasi, niat kepada diri sendiri bahwa ingin bertemu korin diri sendiri. Boleh antum coba. Yang terpenting berdoa dulu. Itulah beberapa cara yang bisa antum coba dan sesuai tuntunan. Dengan begitu dapat berkomunikasi dengan jin korinmu sendiri. Tapi rambu-rambunya ada beberapa hal yang harus diingat. Sebaiknya menggunakan kemampuan berkomunikasi. Kalau antum diberi izin bisa berkomunikasi dengan korin kamu sendiri, jangan sekali-kali meminjam menggunakan kekuatan korin. Karena itu dilarang oleh syariat. Sampai nggak? Kalau korin meminjamkan kepada kita, dia meminta upah karena dia makhluk. Arti kata, kalau kita bisa berkomunikasi, dia mau bergerak, dikerahkan kekuatan dia untuk kita tolak. Bahasanya begitu. Itu rambu-rambunya.
Banyak orang kesenangan dikasih pinjam kekuatan korin. Di syariat itu dilarang, hukumnya haram. Sepakat? Makanya dalam kaji ini Andung tidak kaji dulu perkara komunikasi dengan korin. Ya, bukan gak ada ilmunya. Kekuatan kita harus dilandasi dulu dengan akidah pemahaman di bawah ini. Sepakat? Karena apapun juga ilmu perlu aplikasi dan akan menjadi resiko kalau kita tidak paham. Setuju nggak nih? Ini bukan pelit atau tidak pelitnya. Ya. Begitu nasihat dari guru-guru yang duduk ini. Ya. Paham ya? Oh, capek dong supaya kamu bisa komunikasi enak aja. Salah satu rambu tadi apa? Ini pakai aja ilmu ini. Kamu begitu diikutin pula nanti. Hukumnya haram. Aturan syariatnya begitu. Hati-hati. Salah satu dimensi sihir, ilmu yang dilarang adalah menggunakan korin. Ini sadis bener kaji. Alah, banyak yang nggak tahu kan? Anu langsung tunjukin rambu-rambunya aja. Karena kena fikih. Untuk cenderung yang berbahaya, merugikan bagi diri dan orang lain di sekitarmu, pasti korin itu punya kerja. Jin korin sendiri akan selalu mendampingi kita dimanapun kita berada. Salah satu sifat memang begitu karena kembaran. Karena korin sudah mengikuti kita sejak lahir. Dan Allah ngizinin. Kenapa kita diizinin dikasih tempat yang sifatnya negatif? Karena hidup harus diuji keimanan antum. Ya. Jadi salah satu menguatkan jin itu supaya tidak banyak membisikkan hal yang jelek. Kuatkan iman. Itu salah satu amalan. Kuatkan iman harus dengan pemahaman. Yang paling keren, cari sendiri doa menguatkan iman. Banyak di Quran, bukan di Mbah Gobel. Gimana caranya doa menguatkan iman? Cari aja sendirilah. Itu syariat. Sampai. Perlu diingat, apabila antum sudah memiliki kemampuan komunikasi dengan korin, maka jangan gunakan kekuatan korin untuk hal-hal yang akan merugikan diri antum sendiri. Karena ini dilarang. Jin berasal dari kata zanna, memiliki arti tersembunyi atau tidak terlihat. Jin adalah makhluk ciptaan Allah yang tersembunyi, bukan tidak ada, cuman tidak dapat dilihat oleh indrawi kita, tapi bisa dirasakan. Mainnya di jauh, ya, namun dapat melihat manusia. Jadi korin bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Mau kamu lawan di ring, ada lawan jin korin. Gimana? Dia ngeliat kita nggak ngeliat dia. Mau dilawan, hancur antum kau. Gimana nih? Betul kan? Ya. Dia melihat kita. Allah sengaja menciptakan berbagai jenis jin. Ada yang kafir, ada pula yang muslim. Jin yang selalu mendampingi manusia semasa hidupnya disebut jin korin. Jin korin adalah sifat setan yang ditugasi, difungsikan untuk menguji manusia dalam perkara keimanan. Guna bisa sanggup nggak dia mengikuti aturanku atau mengikuti laranganku. Ya. Dengan izin Allah begitu tugasnya. Dia bertugas memerintahkan kemungkaran, mencegah amar ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala karenanya ini dari Allah. Berfirman di Al-Baqarah 268, dibaca ikhwan. 268. Itu dasarnya adanya jin korin.
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nung tegaskan ya, syaitan itu nama sifat. Jadi yang mengganggu sifat kepada tubuh. Kalau sifat diwakili oleh jiwa. Paham ya? Halo? Paham gak nih? Namanya setan itu bukan nama materi. Syaitan itu sifat. Itu ditempatkan kalau sifat karakter antum jelek berarti ada bisikannya makhluk. Maka kata-kata Quran asyaiton menjadi sifat untuk antum ke sifat jelek. Sifat itu timbul khawatir di manusia, timbul takut. Tapi yang nggak boleh, antum harus tahu, takut khawatir boleh. Yang nggak boleh menakut-nakuti. Beda nggak? Itu syaitan. Pusing. Yang nggak boleh menakut-nakuti. Belum tentu, oh, iya kan? Iya kan? Kalau tahu ilmunya, nggak mudah ditakut-takuti. Jadi kekuatan sifat koin itu adalah hanya menakut-nakuti. Jangan sampai ditakut-takuti dianggap jadi beneran. Nah, belum apa-apa udah kena kerasukan orang yang ngasih koin. Kan bingung, belum tentu benar. Iya, takut miskin, takut nggak lulus, takut nggak dapat istri, mabok kan tuh. Dia kayak gitu. Iya kan? Wah, kalau saya dengan dia kerja, celaka saya nih. Ada itu koinnya kenceng banget gitu. Kira-kira gitu, mana aja Pak? Enggak, mudah-mudahan paham. Ya, mudah-mudahan paham. Itu ayatnya. Gimana cara ngamalinnya kalau antum udah kena? Kata Allah amalannya jangan cari tanya yang dulu. Dibalik aja bacaannya. Tolong kalau antum udah kena dengan khawatir tadi, nggak bisa tidur, banyak yang galau kan? Kalau nggak dapat sama si Anu, mati saya, galau. Kacau nih. Tolong amalin ayat itu juga, tapi balik nomornya. Di sini nggak ada. 286 baca. Itu amanahnya. Itu amanahnya. 286 baca tuh. Tadi 268. Amalannya ada di 286 Al-Baqarah. Baca aja. Tolong baca itu ya. Itu dari Allah ya. Jadi antum harus sampai amalannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la
ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Gimana? Kelebihannya artinya apa? Doanya dari Rabbana. Sasaran doa itu kemana? Jangan salah pikir. Kalau kita was-was dengan sesuatu yang kita inginkan atau kita ditakdirkan kerjasama dengan sesuatu yang menganggapnya jadi masalah, sampai berarti letaknya pada kejiwaan itu. Maka pakai doa 286. Karena itu mainnya korin. Letaknya pada kejiwaan. Sepakat? Kata siapa? Bukan kata kita ya. Kata Allah kan? Ada di Quran. Amalkan Quran itu. Kan itu perintahnya. Kelebihan ayatnya apa? Supaya antum juga tidak bisa dipengaruhi orang-orang kafir. Ada nggak tuh? Kalau nggak salah ada di terakhir. Udah sama korin, ya dimaafin karena kita nggak ngerti. Dasar kena dulu. Kenapa? Karena kita tidak berlindung di awal pertama. Ayat pertama kan tadi disebut. Makanya apapun kegiatan berlindung dari korin dulu. Begitu sayangnya Allah sama kita. Kita nggak tahu dengan ayat berlindung, sekarang udah tahu kan? Kan kena. Masih dimaafin juga. Solusinya dengan ayat 286. Dan semua dari Allah. Dong sampaikan tuh. Dan ini nggak bohong. Duduk. Udah pede deh, bahagia deh hidup antum. Yakini ini benar bro. Udah pulang udah selesai gaji. Itu perkara terapi di kepala. Ya. Apa kan dilebihkan ini? Tidak juga bisa terpengaruh orang kafir. Masya Allah. Jelas dalam riwayat tersebut Rasulullah juga sudah tahu didampingi jin semasa hidupnya. Namun Allah memberikannya karunia mampu menaklukkan jin. Makanya setelah takluk tidak mau membisikkan, menyesatkan, dan hanya memerintahkan kepada Nabi kepada perbuatan yang sifatnya berbahaya, terutama dalam sisi badannya. Mau antum dilindungi supaya nyawa antum selamat, atas salah satu tadi doanya. Ya. Tapi ingat ada perbedaan dengan Nabi. Rasulullah manusia biasa tidak mampu menaklukkan jin. Namun kekuatan jin tadi, kalau dalam manusia tidak ada yang mampu. Kekuatan jin tadi, kekuatan jin korin tadi bisa dilemahkan dengan kekuatan iman yang ada dalam diri antum. Doanya ialah Allah menyebutkan tentang jin korin di dalam Quran. Korin, tadi sudah disebut doanya, minta perlindungan. Yang di awal tadi, ya, disebutkan yang menyertai manusia. Karena tugasnya yang selalu mendampingi manusia kapan saja, di mana saja. Allah juga berfirman di Kaf ayat 27, baca. Kaf 27. 7 itu amalkan.
yang menyertai dia berkata pula, "Ya Rabb kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Yang menyertai manusia berkata, "Qala qarinuhu." Qarin. Siapa tuh? Jin qarin. Ngomong dia. Apa omongannya? Ini kata Allah nih. Rabbana ma atqaitu walakin kana fi dolimin baik. Jadi Qarin juga bela diri bro kalau udah baik. Ingat, jangan juga nyalain Qarin aja bro kalau udah baik, udah ada amalan itu. Ada yang disebut hawa. Ada yang disebut perintah. Kalau perintah Tuhan sholat aja nggak dilakukan, siap munkar. Kenapa demikian? Itu bukan Qarin. Oh, jangan semuanya dikasih Qarin aja. Kepala nih. Lingkungan, temanmu, agamamu, betul? Ingat takwa itu gimana sih? Bukan sebelah bro. Takwa jangan mengikuti aturan perintah Tuhan, diikuti. Sholatnya rajin, puasanya rajin, larangannya enggak. Larangannya apa? Banyak. Tidak makan riba, sedekah, empati antum di mana? Kapan dong, betul kan? Takwa ada, sholat rajin, ghibah jalan juga, kacau juga tuh. Jangan salahin Qarin aja dong, antum ditinggalin. Ya. Gampang gede lagi nih masalahnya. Qarin udah selesai, ada ayatnya. Nah, Qarin bela diri dong. Iya kan? Kan benar tuh. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tadi bahwasanya maksud dari yang menyertai manusia itulah jin Qarin. Bersifat setan, bersifat bisikan jelek, jin Qarin. Diberi tugas Allah ngizinin begitu untuk menguji keimanan antum. Karenanya Rasulullah bersabda tentang jin Qarin dan tugas mereka untuk mendampingi manusia. Kullu wahidan minkum wa ita alaihi qarinun min jama'ati jin. Setiap orang di antara kalian diutus untuk seorang Qarin, pendamping dari golongan jin. Hadis riwayat Muslim. Hadis tadi bukanlah hanya sekedar memberi kabar, bukan hanya ngabarin bahwa antum dikasih jin begitu, bukan begitu aja, melainkan juga ada peringatannya. Nabiullah memberi peringatan keras kepada umatnya, khususnya akhirul zaman, agar selalu waspada terhadap setiap bisikan jin Qarin. Berarti berlaku sekarang. Beliau mengabarkan tentang keberadaan jin ini agar umat beliau berusaha seserius mungkin bisa menolak setiap godaannya berdasarkan tuntunan perintahnya. Perlindungan. Kalau masuk juga doanya ada di Al-Baqarah. Betul kan? Jelas. Diamalin? Udah, alhamdulillah, Iwan kita pada ngamalin semuanya ya. Jadi jin Qarin ditugaskan untuk setiap manusia, tak ada yang luput satupun, bahkan Nabi sekalipun ada. Hanya saja Qarin yang mendampingi Rasulullah selalu berkata, la tamishu bisyai'in illa bisyai'lahi. Tidaklah membisikkan sesuatu kecuali kebaikan. Berat bro. Kalau Qarin terus membisikin kebaikannya, antum maksum. Manusia tidak ada yang maksum. Ya, betul kan? Nah, Nabi itu, sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Kullu wahidan minkum arsalahu qarina min jama'atil jin."
Setiap orang di antara kalian telah diutus untuk seorang qarin dari golongan jin. Para sahabat lalu bertanya, bima fika ya Rasulullah? Termasuk Anda wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab. Hadis ini sahih loh. Banyak ulama tahu. Biman fihim anna kullu ma fil amri anallah annani Allah akadaihi wa atanaqal Islam. Lidzalika lam yumurni illa bil khairi. Termasuk saya, kata Nabi, hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga qorinku masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali bisikan baik saja. Itu Nabi, bro. Ya. Hadis riwayat Muslim. Karenanya Rasulullah mengajari dari Allah, diajari kita, khusus umat akhirul zaman, cara berlindung dari jin qarin. Udah dijabarin tadi. Ya. Hanya Rasulullah yang dapat khusus, hanya Nabi yang dapat kekhususan didampingi jin qarin yang baik. Sementara manusia lain terus dibayang-bayangi dalam kehidupannya was-was qarin. Allah tahu. Makanya ada amalan Al-Baqarah 286. Yang menyusahkan juga menyesatkan ada di Quran. Itu sebab ada toleransi pada manusia. Karena kita tidak bisa mengislamkan qarin. Enggak. Sewali-wali pun. Sampai sini ada pertanyaan? Yang Andung takut kan ada orang jago nih. Nah, gue udah tundukin qarin itu dengan Islam, dia masuk Islam, aduh celaka nih orang. Ya, jadi kalah Nabi dong. Masuk tuh. Jadi bagaimana cara dapat rahmat? Bagaimana cara dapat pertolongan dari Allah agar selamat dari bisikan qarin? Bagaimana cara mendapatkan perlindungan Allah dari qarin sampai ke tindakan supaya kita tidak berbuat jahat? Ada banyak jalan yang bisa ditempuh manusia. Di antaranya, satu, kuatkan iman. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dalam fatwa Islam menjelaskan, jin qarin dapat melemah. Kita hanya bisa melemahkan jika manusia yang didampinginya memiliki keimanan yang kuat. Anung tidak akan menjabarkan keimanan yang kuat. Di syariat dijelaskan. Semakin kuat keimanan seorang, semakin lemah jin qarin untuk membisikkan was-was, mengganggu dan menyesatkan. Ya, banyak tidur tuh jin qarin kalau gitu ya. Kedua, jadilah pribadi yang taat. Jadilah pribadi yang baik. Pribadi yang taat dan baik secara ajaran Islam. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Satu paket, tidak bisa dipisahkan. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Jangan ikuti perintahnya, larangannya tidak dijauhi. Riba masih nyamplok juga, ghibah masih juga, bohong. Apa masih macam apa? Ya, itu pribadi yang baik. Ada di Majmu' Fathama. Di buku Majmu' Fathama dijabarkan Allah akan menolong manusia dari jin qarin jika terdapat hamba-hambanya memiliki hati yang baik, hati yang jujur, apo kata hati, apo kata mulut, ya, selalu tunduk patuh kepada Allah, baik perintah maupun larangannya, serta selalu anut apa? Prioritas mementingkan akhirat daripada dunia. Bukan nggak boleh ngambil dunia, prioritaskan dulu akhirat. Kalau antum dapat rezeki, ada hak orang, sedekah, prioritaskan dulu. Sepakat? Insya Allah beres tuh. Itulah terapi jiwa yang paling benar. Begitu muslim. Seorang mukmin yang berkarakter demikian udah mukmin tuh. Seorang dengan kejiwaan yang demikian tak akan mudah insya Allah
terpengaruh oleh jin korin. Walaupun jin korin makin keras menggodanya, itu yang berprinsip benar. Karena Allah melindunginya. 3, perbanyak zikir. Hadisnya kuat ini. Alhamdulillah, salah satu metode datang kemari diawali taklim kita dengan zikir. Hanya Allah yang memiliki kuasa untuk menolong manusia dari godaan, gangguan, bisikan jin korin. Karena itu, mintalah perlindungan kepadanya, berzikirlah. Karena merupakan cara ampuh mendapatkan perlindungan dari Allah. Bukan zikirnya yang menjadi kekuatan. Cara Allah melindungi syaratnya harus banyak zikir. Dengan memperbanyak zikir, memohon sungguh-sungguh kepada Allah, mendapatkan perlindungannya, niscaya perisai dari Allah akan datang. Jin korin tak akan mampu memberi pengaruh sekecil apapun. Kalau antum dikuatkan dengan zikir yang berulang, terutama thayyibah, akar tauhid ditanamkan, dihunjamkan ke hati, sekecil apapun tidak ada pengaruhnya, walaupun masih ada bisikan. Allah menjanjikan perlindungan ini. Tata letaknya pada Al-Araf 200. 0 semua kehendak jin. 0. Baca. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu perintah zikir. Banyak dikuatkan dengan tafsir-tafsir atau mufasir menerangkan bahwa itu zikir yang berketerusan. Syekh Asy-Sya'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kapanpun dimanapun manusia, kalau merasakan ada bisikan untuk kejelekan, ada bisikan menjadi khawatir, maka segeralah zikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah. Arahkan ke bawah. Bukan ada amalan. Banyak yang lupa itu. Setelah ada akses bisikan, segera memohon dengan zikir kepada Allah. Dalam keadaan apapun ketika merasa begitu, insya Allah menghilangkan semangat melakukan maksiat. Orang sekarang semangat melakukan maksiat sangat kuat. Maksiat itu kalau konsepnya kan nggak dohir aja bro. Di niat juga ada maksiat, berpikir juga ada maksiat, berdasarkan kadarnya. Untuk memotong orang juga maksiat. Ya, jangan khawatir, jangan kata amalan Anda. Segera perbanyak zikir dengan yang berketerusan dalam isi kepala antum, maka segera menyandarkan diri kepada Allah. Itu bahasa syariatnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang manusia minta
Allah mengetahui kelemahan kita dan mengetahui kesungguhan tawakal kita. Apakah kita tawakal? 3 cara tadi disebut. Pertama caranya untuk melunakkan kekuatan jin korin tadi, kuatkan iman. Kedua, jadilah pribadi yang taat, ikuti aturan Allah, jauhi larangannya. Ketiga, perbanyak zikir. Itu yang bisa melemahkan bisikan katrat syaitan. Banyak pun antum tahu, nggak tahu ini bohong. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah aja ketemu juga. Kalau yang 3 tadi tidak diamalkan, sepakat? Nyinyir dong, mana mau tahu? Ya, Allah tahu itu. Ya. 3 cara tersebut sudah seharusnya diamalkan dalam kehidupan sekarang. Maka letak ilmu ini berada pada Nabiuna akhirul zaman. Setuju? Pada letaknya di kecerdasan otak yang sering kebablasan. Antum hobi mendengarkan orang menggunakan akal yang benar, tapi dalam konsep jahiliyah. Enggak lagi Quran. Asik banget dengerin orang yang tidak seakidah. Ya, betul. Anda tidak mendapat hal yang aneh orang tidak. Jangan mudah dikasih kita. Ya. Nah. 3 cara tadi, insya Allah kalau antum amalin, lihat aja keajaibannya. Anda sebut keajaibannya, benar. Insya Allah dapat perlindungan dari Allah lah terhadap jin tadi. Di samping itu kita mesti mampu melihatnya. Aduh, bingung lagi. Melihat dalam konsep rohani ya. Jin ini selalu membisikkan hal buruk, walaupun kita tak mendengar suaranya. Jin korin kita tak akan mampu melawannya kecuali atas bantuan Allah. Zikir sebagai cara terlindung dari godaan jin korin adalah sebagai berikut. Dengan rahmat Allah, seorang muslim dapat selamat dari gangguan jin korin ini. Karena ajaran Islam yang kita anut, yang kita yakini, yang kita tegakkan amalannya, mengajarkan banyak cara. Betul, tapi kita setidaknya tahu ilmunya yang tidak melenceng dari syariatnya. Insya Allah akan terhindar setidak-tidaknya tidak mengikuti bisikannya. Adapun cara tersebut sebagai berikut, lebih khusus lagi. Mohonlah perlindungan dari Allah gangguan jin korin yang menyesatkan. Allah berfirman di Quran surat 200 Al-A'raf. Tadi sudah dibaca? Wa imma yanjaqanaka minasyaitoni najabun fasta'iz billah innahu samiun alim. Jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Jin korin mempunyai ciri khas, yaitu membuat orang khawatir, was-was, ragu. Itu spesifikasnya jin yang ada di manusia. Misalnya kita lupa, ragu jumlah rakaat sholat, menang tuh korin. Ada nggak? Berwudu merasa nggak sempurna, 1 kontainer habis tuh sama kita. Ada banyak, balik lagi. Ada orang balik lagi wudu, balik ingin sempurna. Enak aja nih orangnya, gimana nih? Kena sama korin tuh. Enggak selesai Pak. Iya ndak. Ujungnya babak beluran tuh. Itu korin itu. Juga mendorong manusia akhirnya berbuat mengikuti bisikannya. Penyebab jin korin menguasai orang yang didampingi yaitu jelas
apabila bisikan jin korin terus dituruti, setidaknya ada ilmu ini, antum sudah paham ilmunya. Amalan yang paling keren dan tunjuki ini bukan hadiah, ini tuntunan. Dan ini dipraktekkan oleh ulama-ulama sufi, sahabat-sahabat keren. Nah, yang paling berbahaya di kondisi sekarang, itu jelas kerasukan jin korin tuh. Sekali lagi, itu benar kerasukan jin korin. Ya. Salah satu yang paling menyolok, dia mendikte terus-menerus, sulit disalahi, susah dinasihati, merasa dia yang paling benar, insya Allah kemudian jin tersebut akan menjadi gurumu, bos antum, ujungnya mengatur kehidupan antum. Itu sebabnya kenapa ada ulama. Kenapa ada ulama? Menjadi kasar nasihatnya, menjadi keras nasihatnya, bukan karena adab, karena dia tahu korin sudah jadi bos antum. Banyak maaf, tidak banyak ulama yang bisa memahami ini. Sekali lagi antum banyak maaf, antum jelaskan apa adanya. Ada ulama yang menjadi keras kata-katanya, menjadi kasar kata-katanya, karena yang dihadapinya bukan dirinya. Korinnya udah jadi bos. Bukan karena nggak punya perasaan, karena antum udah dikuasai korin. Kasihan, antum tidak menyadarinya itu. Jadi aneh, sungguh aneh. Kalau ada ahlinya, antum langsung mendebatnya. Jangan-jangan perangkat yang rusak, nggak perasaan ulama tuh gila orang itu. Karena memang orang itu harus digitukan. Bisa rusak akidah antum kalau tidak tahu pemahaman secara benar. Kehidupan antum akan sangat mudah diperalat oleh penyihir yang kelihatan. Islam banyak di Mbak Google tuh, banyak tuh penyihir banyaknya. Anda bukan keras bukan di medis enggak. Kalau sudah pandai memilih yang benar, sudah tahu ini hoax, karena pekaknya perasaan antum, batin antum, bersihnya pikiran antum akan tahu. Dikasih tahu masih nggak bisa, nggak masalah. Seorang pentaklim, seorang pendakwah, tugasnya hanya mengingatkan. Nabi juga nggak ada hak untuk merubah akhlak, hanya menyampaikan. Jangan mudah tersinggung. Andung doain semuanya jadi pentaklim, jadi penterapis. Kalau nggak ada sabar, kelojotan antum. Andung berdoa, ya Allah capek andung di sini, yang duduk capek. Tolong ganti sama Pak Al tiap hari tuh. Pak Al duduk sini. Capek, nggak mau. Ya, tahu takutnya satu, takut seperti Nabi Yunus. Pas dia meninggalkan kaumnya karena banyak dosa, dia dijeblokin masuk apa? Ikan Nuh 3 kegelapan. Mau? Nggak mau itu, makanya bertahan. Jadilah pendakwah yang baik, tidak berubah. Biarkan saja, tawakalkan kepada Allah, lihat keajaibannya. Kalau udah bengkok antum, udah kan gampang tuh, iya kan? Seorang yang terus-menerus merasa was-was dan ragu, antum sebagai muslim wajib menolongnya, wajib, bukan lagi sunnah, wajib. Tapi tidak wajib untuk bisa mendapat berubah. Tidak. Kita wajib menolongnya, tapi kita tidak wajib untuk bisa merubahnya. Duduk. Nah, ya, diingatkan, diberitahu. Kalau saja ada alasan pembenaran. Disinilah susahnya menjadi terapis Islami.
Jangan khawatir. Kuatkan, bersihkan diri antum dulu. Ruqyah diri antum dulu. Maka antum jadi al-muqarrab. Kalam antum menjadi doa. Tangan antum menjadi tanganku, hadis. Mata antum menjadi mataku, kata hadis. Itu ada di potensi, bukan yang duduk aja, semua ada. Ikuti aturannya, semua jelas, bukan dari hadis, Quran. Demi Allah. Solusinya, nasihatan dulu. Sucikan terus menerus tubuh antum. Dengan apa? Wudu. Mumpung air gratis, mumpung tayamum boleh. Apakah berwudu itu gunanya untuk sholat ritual aja? Berketerusan berwudu karena korin ada pada tubuhmu. Betul kan? Mumpung air gratis, itu sebabnya sampai kiamat air gak pernah kurang. Ada hujan. Betul kan? Disinilah susahnya menjadi terapis Islam. Solusinya sudah ada. Berwudu berketerusan, berulang-ulang. Perbanyak istighfar, fakir. Perbanyak kekuatan Allah, zikir. Sehingga penterapis itu insya Allah akan timbul as-sultanul, seorang imam. Mau punya kekuatan? Itu sebabnya bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kalau itu benar, kalau itu keras nempel korin di antum, dia akan menguap, mengantuk. Udah ada tandanya, bro. Pas kita terangkan dengan Quran, siapa yang tidur? Korin yang tidur. Di bawahnya badannya tidur. Bila dibacakan An-Nas, dia akan menangis, banyak mengeluh, keluar kadal, kejelekan. Kurang belum, nggak cukup miliar ya, 10 miliar, nggak cukup bini cie, ande ala nikah, nampak parangenya buruk, pusing mbak, itu ngeluh. An-Nas langsung terpraktekkan. Salah satu pengobatan dari Nabi terapi secara kejiwaan yang bisa dilakukan yaitu dengan meruqyah diri sendiri sebelum jadi penruqyah, sebelum menjadi penterapis kejiwaan. Ruqyah diri antum sendiri. Syarat meruqyah diri sendiri adalah diri antum yang melakukan ruqyah sendiri. Kalau orang lain nggak kaji, bro. Gimana caranya? Catat aja ya. Terkait terapis, terkait korin. Al-Fatihah 7 kali. Taha 3 kali. Suratnya Taha. Yunus, Taha suratnya 20. Ayatnya 20. Yunus 3 kali. Kemudian ayatnya 10. Baca. Kemudian setelah 3 syarat tadi, baca salamun qaulam mirabbihim. Salamun qaulam mirabbirrahim. 11 kali. Ulang. Salamun qaulam mirabbirrahim. 11 kali. Ya, yang tadi 3 kali. Terakhir selanjutnya Yasin. Ayat yang dibaca 71, 72, 73, 11 kali. Selanjutnya Al-Ikhlas 3 kali. Selanjutnya Al-Falaq 3 kali. Selanjutnya An-Nas 3 kali. Ya. Hembuskan pelan-pelan 3 kali pada air. Minum diri antum.
itu mengurangi bisikan tadi pada diri antum. Bisikan tadi. Untuk menguatkan terapis kepada orang lain, baru antum amalkan ini. Silabus hak memakai penterapis, pentalim. Ya, ini dia. 1 minggu Al-Kafirun. Sebanyak 102 kali. Berat bro. Ayatnya nanti ya. Ini kan penterapis bro. Amalin dulu yang di atas. Yang ketiga Al-Ikhlas 102 kali. Al-Falaq 102 kali dalam 1 minggu. An-Nas 102 kali dalam 1 minggu. Kalau membesar viral. Kuatkan lagi. Dari Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 1002 kali masing-masing. Jadi orang kalau viral ingin tinggi amalan, lah iyalah. Itu aturannya. Ya. Insya Allah atas izin Allah antum bermanfaat untuk orang banyak dan Allah ridho. Ya. Dari hal-hal orang yang dipengaruhi jin korin, diri antum sendiri, nulang untuk diri, ruqyah sendiri menggunakan air. Boleh aqua, boleh air biasa, yang nggak boleh kopi, teh telur, nggak boleh. Yang dibacakan belum sebut tadi ya. Ini coba jangan kaku ya. Al-Fatihah 7 kali, Taha 3 kali, Yunus 3 kali. Kemudian baca Salamun Qaulam Mirabbir Rahim 11 kali. Yasin ayatnya 71, 72, 73 11 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Insya Allah dong share ke dunia awang-awang. Di WA ya. Insya Allah ya. Itu amalan ruqyah diri dengan menggunakan perangkat air, minum sendiri, jangan minumin yang lain. Cukup aja sedikit, insya Allah. Kalau ingin menguatkan terapi secara umum sudah ada datang, amalannya 102. Tadi udah disebut. Kalau populer berjamaah majelis sampai ngumpul 1002 kali. Ayat yang dibaca Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada pertanyaan sampai sini? Jelasnya nanti dikirim. Nanti dikirim, insya Allah. Jelasnya ya, insya Allah. Insya Allah. Atas izin Allah, orang yang kena pengaruh hal rusaknya pikiran, salah berpikir, was-wasnya tinggi, itu sebenarnya mainan korin. Akan bisa setidaknya mengurangi dulu dari penguasaannya. Karena itu Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah tadi jelas menguatkan 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti dengan kemiskinan, menyuruh kamu berbuat akhirnya kejahatan, kikir. Sedang Allah menjanjikan ampunan karunia-Nya untukmu dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Boleh ada pertanyaan tadi? Tolong sampaikan, kurang dengaran dong. Enggak apa-apa, ngomong aja. Oh iya. Jadi pertanyaan saya tuh ada 3 sebenarnya Bro. Ada pertanyaan ada 3 sebenarnya. Nah, yang pertama adalah kan korin ini dia akan lahir ketika manusia lahir. Apapun itu latar belakang manusianya. Jadi berarti kalau dia bukan muslim, ada kemungkinan korinnya sesuai dengan agama orang yang lahir gitu kan. Nah, kira-kira karena profesi saya memang psikolog ya, kalau saya bertemu dengan orang yang bukan muslim, nah itu gimana pendekatannya? Yang kedua, ini terkait dengan diri sendiri. Jadi 2016 itu saya pernah kecelakaan, ya bisa dibilang kecelakaan maut gitu. Nah, ketika di IGD, saya bertemu teman yang kalau secara medis tuh dia tengkorak kepalanya itu sudah pecah, jadi kehilangan kesadaran.
pertanyaannya adalah apakah pada saat itu korin tersebutlah yang mengambil alih tubuhnya? Karena di beberapa kejadian yang saya temui di IGD itu ada yang memang dia membaca Asmaul Husna gitu, tapi yang di teman saya dia seolah-olah balik lagi di usia 10 tahun lebih muda. Tiba-tiba dia buka baju, tiba-tiba melakukan hal yang rasanya nggak mungkin dia di usia itu melakukan gitu. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, saya tertarik soal koin tadi. Kalau di dalam medis kan sebenarnya banyak penyakit kejiwaan yang kalau saya pikir-pikir dan kaitkan dengan kajian tadi, apakah mungkin korin ini yang berperan? Akarnya adalah kalau korin berperan muncul kecemasan, depresi, dan lain-lain. Nah, gimana kalau pasien yang memang dia sudah didiagnosis 100% kehilangan kesadaran? Beberapa pasien yang saya temui itu dalam istilah medis itu ada yang namanya relapse. Jadi 15 hari di bangsal, terus kemudian dia diobati, bisa dikembalikan ke keluarganya. Cuman ada fasenya dia balik lagi, kambuh lagi gitu. Nah, gimana kita menghadapi pasien yang seperti itu? Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan pertanyaan? Yang pertama, korinnya dia lahir bukan muslim. Nah, terus. Yang kedua, orang koma tapi masuk korinnya. Dia bisa turun usianya ke bawah. Yang koma apa? Dia tengkorak kepalanya pecah, dirawat. Terus pas kesadaran, dia bisa baca Asmaul Husna. Terus kepribadiannya turun 10 tahun lebih muda. Terus? Yang ketiga, dia opnam, hilang kesadaran kayak orang gila. Terus dikasih obat tenang. Nanti dalam waktu tempo sekian hari dia balik lagi. Ya. Belum sampaikan. Semua pertanyaan tadi tolong dihimpun. Nanti masukkan ke kolom pribadi tempat. Ya, sampai ya. Ada yang mesti disampaikan secara pribadi, 2 penterapis secara Islam. Ya, yang tadi ada letaknya wajib pada laki-laki. Yang kedua, ada yang perempuan boleh, tapi ada adab. Sampai? Ya, yang untuk laki-laki sebetulnya nanti ini masuk di bab ke-17. Ya, yang tadi itu ada di bab 17. Ya, jadi nggak apa-apa. Disampaikan begitu nggak apa-apa. Berarti antum, ya, akhwat ini dalam bidang kejiwaan mungkin ya, intelektualnya, masya Allah, betul, sangat baik, mendalami secara keislaman. Nanti secara kearifan, antum mesti menyampaikan yang mesti dijabarkan di luar, yang paling pokok untuk kepekaan kita. Ruqyah diri antum sendiri secara tuntunan Nabi yang awal tadi, dengan metode air, ya. Itu sudah masuk yang disebut pembacaan, ya. Kita sudah menterapis secara jamaah. Arti kata sudah berada di amalan 1002 kali, ya. Tapi secara epistemologi kehidupan sekarang, intelektual, itu sebenarnya tidak perlu diamalkan karena mengandalkan kekuatan al-fikir dan kejiwaan. Jadi untuk hal ini tolong dicatat aja nanti, ya, dicatat. Kalau Anung sebutkan itu sudah 3 kali periode untuk ngaji. Yang pertanyaan tadi, ya, perlu sabar. Paham? Ya, insya Allah waktu juga nanti. Ya, gimana? Kalau ziarah dong, ziarah ke makam. Kenapa? Suaminya meninggal, terus ada orang tua. Ya, suaminya dulu apa ayahnya dulu? Ayahnya dulu. Sampai ya? Kenapa demikian nanti untuk jabarkan. Ada lagi pertanyaan yang tadi maaf belum bisa dijabarkan saya jelas karena ada adab. Ada lagi yang lain? Nggak apa-apa interaksi sekarang sebelum ditutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.